Dan nggak ada, sekali lagi belum ada data dan fakta bahwa orang celana cingkrang itu mengganggu kinerja mereka sebagai PNS. Belum ada. Maka hati-hati berkomentar, hati-hati menyampaikan pendapat, karena itu akan didengar oleh rakyat. Sejatinya menurut saya Kementerian Agama kembali kepada topoksinya. Sebenarnya ini kan kenapa forum ini malam ini ada, karena ada komentar dari Pak Menteri Agama. Kalau kita runut Bang Karni, memang kabinet sekarang ini agak beda. Dulu biasanya Menteri Agama itu selalu dari Nahdlatul Ulama. Sekarang bukan. Dulu berapa kali atau 2 dekade terakhir ini Menteri Pendidikan itu selalu dari Muhammadiyah. Sekarang bukan. Tapi nggak masalah, itu hak Pak Jokowi, hak prerogatif Presiden. Nah, yang menjadi masalah ketika Menteri Pak Jokowi itu bikin gaduh, ya kan, dengan pernyataan-pernyataan yang cukup mengagetkan kita semua. Bagaimana mungkin Pak Menteri Agama mensejajarkan atau mensimpelkan masalah itu pakaian atau cara berpakaian orang dengan radikalisme. Nggak ada teorinya itu, belum ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Menteri Agama. Termasuk BNPT sudah membantah itu bahwa radikal tidak segaris lurus dengan cara berpakaian orang. Kalau kita mau lihat, walaupun tadi banyak disebutkan yang bercadar, oke 1-2 iya. Tapi kalau kita lihat di New Zealand, itu orangnya pakaiannya nggak cingkrang, nggak cadar juga, nembakin orang di masjid. Atau di Papua nggak pernah pakai celana cingkrang, membunuh orang tidak berdosa. Atau terakhir kita lihat di bom Tamrin, itu pakai blue jean itu, ya kan? Maka menurut kami sebaiknya perdebatan bahwa cara berpakaian orang itu dikaitkan dengan radikalisme, sebaiknya Menteri Agama menghentikan pernyataan itu. Dan narasi yang dibangun bahwa orang celana cingkrang dan cadar itu adalah radikal, itu juga tolong dihentikan. Karena kalau kita dengar tadi, Bang Karning, dari Nikab Squad ini profesinya luar biasa. Ada yang dokter, ada yang kepala sekolah, ada desainer, dan mereka nggak ada masalah kok. Dan nggak ada juga komplain dari lingkungan mereka gitu. Maka perlu kita tanyakan kepada Menteri Agama, apakah sudah ada data bahwa orang yang bercadar itu mengganggu lingkungan mereka, orang yang bercadar itu mengganggu profesi mereka atau yang dilayani oleh mereka. Jadi data dan faktanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, menurut saya seorang Menteri Agama, seorang pejabat negara yang ditunjuk Presiden, tugasnya mengayomi semua umat yang ada di Indonesia. Sebaiknya bukan memukul tapi merangkul. Bukan mengeluarkan pernyataan yang tendensius membuat orang menjadi resah dan gaduh. Maka menurut usul saya, sebaiknya Pak Menteri Agama coba kalaupun misalkan ada data, ada fakta atau ada asumsi-asumsi, itu tolong dibangun dengan tabayun. Jangan menghakimi. Kalau enggak ya enggak akan masalah. Nah oleh karena itu Bang Karni, kami dari Komisi 8 insya Allah tanggal 7 November jam 10 pagi di Komisi 8 itu akan memanggil Pak Menteri Agama biar perdebatan yang luar biasa di publik ini bisa kita kanalisasi, dan kita memang minta secara langsung pernyataan resmi Pak Menteri di gedung DPR. Nah kalau misalkan itu sudah selesai, maka sebaiknya memang bangsa ini ya cukup perdebatan ini karena tidak produktif gitu loh. Tidak produktif. Nanti kalau misalkan Pak Menteri juga tetap ngotot mengurusin celana cingkrang, kemudian cadar, saya nanti mungkin mengusulkan di Kementerian Agama ada direktur yang ngukur celana orang Pak Menteri, Pak Bang Karni. Ini celananya berapa senti yang boleh, ya kan? Kemudian cingkrangnya berapa boleh, kemudian kalau di bawah mata kaki berapa boleh, itu bikin repot. Atau nanti ada orang juga yang akan mengusulkan, ya rukmini juga harus dilarang, ribut kita. Dan tidak produktif, maka karena berpakaian adalah private dan sangat pribadi, kalaupun Pak Menteri Agama mengkanalisasi bahwa celana cingkrang sekarang mau dimasukkan dalam skup ASN,